Thiago Motta tegaskan Juventus takkan ubah apapun kontra Empoli. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengutarakan bahwa tidak ada perbedaan dalam persiapan timnya untuk menghadapi Empoli di tengah padatnya jadwal bertanding. Bianconeri memulai kembali kiprahnya di Serie A setelah jeda internasional. Mereka telah melakoni 3 laga sejauh ini dan berhasil meraih 7 poin. Pada Sabtu 14 September malam nanti WIB, Juventus akan bertandang ke markas Empoli, Stadio Carlo Castellani, dengan Thiago Motta memastikan bahwa Nico Gonzalez dan Danilo langsung tersedia meski baru kembali dari Amerika Selatan usai membela Argentina dan Brasil. Nico Gonzalez menjadi perhatian setelah sempat dirisaukan mengalami cedera pada laga kontra Chili pada pekan lalu. Namun, ex-pemain Fiorentina itu justru bermain kontra Kolombia dan mencetak sebuah gol meski Argentina kalah 1-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Semua orang bugar. Nico, Dani, dan yang lainnya bermain. Kami tahu jadwal pertandingan dan apa yang diharapkan, kata Motta, dilansir dari Football Italia. Kami menghadapi laga ini dengan antusiasme tinggi, langkah demi langkah. Kami harus fokus sepenuhnya kepada Empoli. Tidak ada yang berbeda. Kami berlatih, bermain, dan memulihkan diri. Kami menghadapi setiap laga dengan rasa hormat tertinggi, sambungnya. Sinyonya tua akan memiliki jadwal padat setelah jeda internasional ini. Setelah menyambangi markas Azzurri, Juve akan menjamu PSV Eindhoven untuk melakoni laga pertama di Liga Champions fase pada Liga musim 2024-2025 ini. Pelatih Venezia isyaratkan Jay Itzes starter lawan AC Milan. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco mengisyaratkan bek timnas Indonesia Jay Itzes bisa starter melawan AC Milan dalam matchday keempat Liga Italia Serie A di Stadion San Siro, Minggu 15 September dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Itzes dalam kondisi kelelahan jelang duel Milan versus Venezia. Itzes tampil penuh dalam 2 pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab dan Australia. Setelah itu bek 24 tahun ini menjalani penerbangan panjang dari Indonesia ke Italia. Di Francesco menyebut Itzes akan tiba di Venezia Jumat 13 September malam waktu setempat. Meski demikian, dalam konferensi pers jelang pertandingan, Di Francesco mengisyaratkan Jay Itzes bakal main lawan Milan dengan tidak menyebut kapten timnas Indonesia itu sebagai salah satu pemain yang memiliki masalah untuk pertandingan nanti. Kami memiliki beberapa keraguan untuk besok, beberapa masalah kecil untuk dievaluasi antara malam ini dan besok pagi untuk Marin, Sverko dan Giorgio Altar. Barki, Jerkason tidak akan berada di sana karena ia menjalani operasi. Rit Geciano, Habs juga akan dievaluasi, ucap Di Francesco dikutip dari situs Venezia. Di Francesco tidak menyebut nama Jay Itzes sebagai salah satu pemain yang bermasalah untuk pertandingan besar melawan Milan. Komentar pelatih 55 tahun tersebut mengisyaratkan Jay Itzes bisa dimainkan melawan Milan. Sejauh ini dalam 3 pertandingan Venezia di Liga Italia, Jay Itzes 2 kali dimainkan Di Francesco saat melawan Fiorentina dan Torino. Itzes tampil penuh melawan Torino. Tetapi saat debut di Serie A menghadapi Fiorentina, dia hanya bermain selama 68 menit. Di mata Di Francesco, Milan merupakan tim yang lebih siap untuk pertandingan nanti. Mulai dari hasrat meraih kemenangan, memiliki lebih banyak pilihan pemain, sampai dengan sejumlah pemain top. Pemain saya harus memiliki kekuatan untuk tidak terlalu banyak melihat ke sekeliling, tim Milan. Tetapi hanya memikirkan permainan, itu turnya. Prediksi Monza versus Inter Milan 16 September 2024. Monza dan Inter Milan akan berjumpa di pekan keempat Serie A 2024-2025. Pertandingan Liga Italia antara Monza versus Inter Milan di Brianteo ini dijadwalkan kick-off Senin, 16 September 2024, jam 1.45 waktu Indonesia Barat. Monza, yang mulai musim ini dilatih Alessandro Nesta, masih tanpa kemenangan. Mereka baru mengumpulkan 2 poin dari 2 kali imbang dan sekali kalah. Sebaliknya, sang juara bertahan Inter telah mengoleksi 7 poin dari 2 kali menang dan sekali menang. Monza imbang 0-0 di kandang Empoli, lalu kalah 0-1 menjamu Genoa, dan imbang 2-2 di kandang Fiorentina. Saat melawan Fiorentina, Monza unggul 2-0 terlebih dulu melalui gol-gol Milan Juric dan Daniel Maldini. Tapi akhirnya harus puas hanya dengan 1 angka. Sementara itu, Inter sempat tersendat di pekan pertama. Melawan tuan rumah Genoa, Inter cuma mampu meraih hasil imbang 2-2. Namun, pasukan Simone Inzaghi kemudian mengemas 2 kemenangan beruntun di kandang, yakni 2-0 atas Lecce dan 4-0 atas Atalanta. Hanya dalam 3 laga di Serie A musim ini, Marcus Thuram sudah punya 4 gol atas namanya. Pemain Inter itu mencetak masing-masing 2 gol ke gawang Genoa dan Atalanta. Inter akan mengenakan jersey ketiga dalam laga kontra AC Monza.
Seragam ketiga Inter 2024-25 kini tersedia dan akan dikenakan oleh Nerazzurri dalam pertandingan melawan AC Monza, yang dijadwalkan pada hari Senin, 16 September pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, setelah peluncuran pada bulan Agustus sebagai bagian dari koleksi Nike Together We Rise. Seragam ketiga Inter untuk 2024-25 kini tersedia untuk dibeli. Selain warna emas yang indah, seragam baru Nerazzurri ini juga memiliki desain menawan yang menyatukan detail dan simbol kota Milano dengan Biscione yang ikonik. Warna kuning, University Gold, kembali ke punggung pemain Inter setelah sebelumnya menjadi warna seragam ketiga klub di berbagai musim. Grafiknya mengingatkan kembali estetika kota Milano dengan tekstur yang terinspirasi oleh lokasi-lokasi ikonik. Di tengah seragam ketiga terdapat logo klub dengan 2 bintang, seperti pada seragam kandang. Scudetto berada di atas hati. Koleksi ini juga menghadirkan berbagai macam perlengkapan performa dan gaya hidup untuk menemani skuad dari latihan hingga perjalanan. Kit ketiga yang baru akan memulai debutnya pada hari Senin, 16 September saat tim bermain tandang ke Monza dan tersedia mulai hari ini di toko online resmi Store Inter, di Nike.com, di Interstore Milano San Babila, Interstore Castello, Interstore San Siro, dan di toko Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele. Kit ini akan tersedia dari vendor resmi lainnya mulai 19 September. Lautaro tuntut Inter Milan lebih berprestasi pasca raih Scudetto ke-20. Lautaro Martinez menuntut Inter Milan bisa mencatatkan prestasi yang jauh lebih tinggi, usai memenangkan gelar Scudetto ke-20 musim kemarin. Di musim 2023-24 lalu, Inter Milan menasbihkan diri sebagai juara Serie A, tim asuhan Simone Inzaghi bisa dibilang tanpa perlawanan musim kemarin. Karena sukses menjuarai Liga Italia dengan selisih 19 poin dari tim peringkat kedua AC Milan. Kapten Inter yaitu Lautaro Martinez, bangga bisa membawa klubnya memenangkan titel Liga ke-20 sekaligus. Menyematkan 2 bintang di logo kebesaran Nerazzurri, Lautaro menyebut bahwa kesuksesan yang diraihnya bersama Inter begitu berkesan. Sama seperti ketika ia memenangkan Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina. Di titel, Scudetto, merupakan momen paling emosional di hidup saya, paling tidak di level klub. Tentu saja, gelar Piala Dunia bersama Argentina menjadi mimpi masa kecil saya yang jadi kenyataan, diucap Lautaro dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Saya akan terus menggotong 2 bintang ini, dan hal yang sama berlaku untuk semua rekan setim saya. Musim lalu menjadi musim yang luar biasa. Ini semua bisa terjadi berkat kerja keras. Kita sukses membuat pencapaian yang luar biasa. Lautaro pun lantas tidak mau berpuas diri dengan gelar yang sudah dimenangkannya bersama Inter, setelah Scudetto ke-20. El Toro ingin Inter bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi tidak cuma di level domestik tetapi juga di kancah internasional. Titel kemarin sangat penting dalam karir kita dan juga klub, tetapi kita tidak boleh berhenti. Berlanjut striker 27 tahun. Kita harus punya niat untuk terus berkembang setiap harinya, secara individu dan juga tim. Targetnya adalah untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi, pungkasnya. AC Milan dan Inter tolak renovasi San Siro, pilih bangun stadion sendiri. Rencana pembangunan stadion baru untuk AC Milan dan Inter terus berkembang, dan pertemuan terbaru dengan wali kota Giuseppe Sala menegaskan bahwa kedua klub telah menolak proyek renovasi San Siro. Menurut laporan dari Milan News, alasan utama di balik keputusan ini adalah tingginya biaya yang diperkirakan jauh lebih besar daripada yang diusulkan. Meski proyek renovasi yang diajukan oleh perusahaan konstruksi WeBuild dikatakan hanya akan menelan biaya sekitar 400 juta euro, Milan dan Inter khawatir biaya tersebut bisa membengkak hingga 2 kali lipat. Selain itu, ada juga kekhawatiran logistik yang menyulitkan pelaksanaan renovasi. San Donato jadi opsi utama, bertentangan dengan pernyataan wali kota Sala, menghidupkan kembali proyek stadion baru di area San Siro bersama Inter juga dianggap tidak mungkin. Proyek lama itu telah menghadapi banyak hambatan selama bertahun-tahun, yang akhirnya memaksa Milan untuk mencari opsi lain di San Donato. San Donato kini dianggap sebagai satu-satunya jalan bagi AC Milan untuk mewujudkan stadion baru. Proses menuju perjanjian formal, perjanjian program, terus berjalan, dan meski Inter masih mungkin bergabung dalam proyek ini, Milan sudah mengambil langkah maju yang signifikan. Rencana ini bertujuan untuk memodernisasi klub dan meningkatkan pengalaman penggemar. Namun kendala birokrasi serta biaya menjadi tantangan utama dalam upaya menciptakan stadion baru di kota Milan.